Hai anak-anak semuanya, berjumpa lagi hari ini bersama Pak Guru. Nah, hari ini anak-anak akan belajar bersama Pak Guru di tema 6, subtema 1, muatan PPKN. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, Bu Ira sudah mengajarkan anak-anak tentang berbagai macam jenis sumber daya alam. Nah, tahukah anak-anak, kalau sumber daya alam itu ternyata mempengaruhi keragaman yang ada di Indonesia. Nah, pada pembelajaran kali ini, Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk belajar mengetahui berbagai macam bentuk keragaman, baik itu keragaman sosial maupun keragaman budaya. Jadi nanti anak-anak akan mampu untuk mengetahui dan menyebutkan jenis-jenis keragaman yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, baik itu di dataran rendah, dataran tinggi, pesisir pantai, itu bisa mengakibatkan adanya keragaman pekerjaan. Ya, karena setiap individu yang tinggal di daerah-daerah tersebut memanfaatkan sumber daya alamnya sebagai hasil pekerjaannya atau sebagai bentuk untuk menghasilkan suatu pekerjaan. Nah, misalnya masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan itu mayoritas atau kebanyakan masyarakatnya bekerja di sektor pertanian atau perkebunan, sehingga banyak di sana yang bekerja sebagai tukang kebun ya. Jadi ada kerja di kebun teh, kebun kopi, seperti itu. Kemudian jika di dataran rendah, sumber daya alam yang dimanfaatkan itu juga sangat banyak, sehingga mayoritas itu kebanyakan bekerja sebagai petani. Bagaimana dengan di pesisir pantai? Tentu orang-orang yang tinggal di pesisir pantai itu masyarakatnya kebanyakan bekerja sebagai nelayan, atau tidak mereka juga bisa bekerja sebagai petani garam. Nah, bagaimana dengan yang di perkotaan? Nah, kalau di perkotaan itu sebagian besar masyarakatnya itu bekerja di perkantoran. Nah, oleh karena itu masyarakat yang ditinggal di berbagai daerah tersebut itu akan menghasilkan yang namanya suatu keragaman yang kita kenal dengan nama keragaman pekerjaan. Nah, keragaman pekerjaan ini termasuk ke dalam keberagaman sosial ya anak-anak. Nah, anak-anak, setiap pekerjaan yang dilakoni oleh masing-masing individu memerlukan adanya kerjasama. Misalnya, seorang nelayan itu bisa kita lihat kerjasama yang dilakukan ketika seorang nelayan ingin pergi melaut mencari ikan. Mereka akan bekerja sama agar bisa memindahkan perahunya dari pasir ke bibir pantai. Kemudian ketika pelaut tersebut sudah menangkap ikannya, kemudian mau dibawa ke pasar, mereka juga harus bekerja sama. Ketika sudah di pasar ikannya dijual, mereka juga akan saling bekerja sama agar ikan yang ditangkap itu bisa dijual ke masyarakat. Nah, yang kedua, selain nelayan, misalnya kita ke pekerjaan yang di daerah dataran tinggi, yaitu petani teh. Nah, petani teh juga harus bekerja sama dengan petani teh yang lainnya agar pekerjaannya tersebut cepat selesai, sehingga ada manfaat yang bisa didapatkan dari para petani jika mereka mampu bekerja sama dengan baik. Nah, tidak beda juga dengan pekerjaan yang dilakoni di perkotaan, seperti orang-orang yang bekerja di kantoran. Setiap orang yang bekerja di kantor, mereka harus mampu bekerja sama dengan baik, baik itu bersama teman sejawatnya, bersama atasannya maupun sama bawahannya. Hal itu ditujukan agar apa yang mereka kerjakan bisa diselesaikan dengan baik dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, anak-anak, keberagaman pekerjaan tersebut tentunya juga akan menghasilkan keberagaman karakteristik dan keahlian bagi masing-masing individunya. Namun, keberagaman tersebut bukan menjadi halangan bagi kita untuk saling bekerja sama. Nah, tentunya jika kita mampu bekerja sama di dalam keberagaman karakteristik tersebut, ada manfaat yang bisa kita peroleh. Yang pertama, kita dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. Kemudian yang kedua, kita dapat saling bertukar pikiran ataupun bertukar pendapat.
Yang ketiga, kita dapat memberikan saran kepada orang lain atas kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Dan yang keempat, tentunya kita mendapatkan hal-hal yang baru ataupun kita bisa meniru hal-hal yang positif yang dimiliki oleh orang lain. Jadi ada manfaat yang bisa kita dapatkan dalam bekerja sama di dalam keberagaman karakteristik tersebut. Nah, anak-anak, selain keragaman pekerjaan, keragaman ras, keberagaman fisik, keberagaman suku juga merupakan bukan penghalang bagi kita untuk mampu melakukan kerjasama. Nah, misalnya jika ada anak yang berasal dari Ambon, tentunya dia bersuku Ambon. Kemudian ada juga anak yang berasal dari Jawa, yang tentunya dia suku Jawa. Mereka memiliki cita-cita yang sama, yaitu sebagai seorang dokter misalnya. Dan mereka menempuh pendidikan di kampus yang sama. Nah, ketika mereka menempuh pendidikan di kampus yang sama, mereka harus mampu untuk melakukan kerjasama meskipun berbeda suku, ras, dan fisiknya. Jika kita lihat suku Ambon dengan suku Jawa, kita bisa lihat dari fisiknya itu kan berbeda. Kalau suku Ambon lebih banyak ke dalam kulitnya yang berwarna hitam, agak gelap, kemudian rambutnya agak keriting. Kemudian kalau kita bandingkan dengan suku Jawa, tentu juga berbeda, kulitnya sawo matang, rambutnya lurus. Nah, itu termasuk ke dalam keragaman fisik dan keragaman suku dan ras. Nah, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi mereka jika ingin mewujudkan cita-citanya sebagai seorang dokter. Ketika mereka berkuliah atau menempuh pendidikan di kampus yang sama, mereka harus saling bekerja sama dan saling mendukung agar cita-cita mereka itu bisa tercapai. Nah, jadi Pak Guru tegaskan, keragaman fisik, suku, dan ras itu bukan penghalang bagi kita untuk bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita kita. Nah, yang selanjutnya, selain dengan keberagaman pekerjaan, kemudian yang termasuk ke dalam keragaman sosial, kemudian ada keragaman fisik, ras, dan suku yang termasuk ke dalam keragaman budaya. Nah, yang kali ini adalah keragaman hobi. Nah, keragaman hobi yang dimiliki masyarakat itu tidak menjadi penghalang bagi kita juga untuk menggapai cita-cita kita. Bagaimana kita memiliki hobi yang berbeda-beda itu bisa mewujudkan kerjasama dalam mewujudkan cita-cita kita. Misalnya saja tadi Pak Guru sudah contohkan anak yang berasal dari Ambon dan anak yang berasal dari Jawa, mereka punya cita-cita yang sama sebagai seorang dokter, mereka menempuh pendidikan di kampus yang sama. Tentunya mereka juga akan membawa hobi mereka yang berbeda-beda. Misalnya yang dari Ambon itu hobinya adalah bermain basket. Sedangkan yang bermain bola itu hobinya adalah bermain sepak bola. Nah, tentunya itu sudah terjadi yang namanya keragaman hobi. Ketika mereka berbeda kegemaran atau berbeda hobi, mereka tidak harus saling bermusuhan. Bahkan itu bisa kita jadikan sebagai kekuatan untuk kita saling mendukung. Karena dengan ada perbedaan tersebut, keragaman hobi tersebut, manfaat yang kita peroleh itu adalah sangat banyak. Kita bisa bertukar ilmu, bertukar informasi, saling mendukung, saling memberi semangat. Itu yang bisa kita lakukan dengan adanya keberagaman hobi. Nah, jadi itu yang bisa Pak Guru sampaikan mengenai keberagaman sosial dan budaya dan manfaatnya dalam melakukan kerja sama. Jadi Pak Guru ulangi, keragaman pekerjaan yang diakibatkan adanya keberagaman sumber daya alam, kemudian ada keragaman fisik, ras, dan suku, kemudian juga ada keragaman hobi, itu bukan menjadi alasan atau penghalang bagi kita untuk melakukan kerjasama dalam meraih cita-cita. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman anak-anak, sekarang Pak Guru punya tugas untuk anak-anak, yaitu kerjakan latihan soal yang ada pada buku Bupena anak-anak, itu halaman 26 pada bagian PPKN. Jadi tugasnya anak-anak kerjakan di buku latihan, tulis soalnya dengan rapi,
Kemudian jika sudah selesai, baru anak-anak diupload atau diunggah kembali ke Google Classroom masing-masing. Nah, anak-anak, sekian dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Semoga nanti kita bisa belajar di sekolah bersama-sama lagi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!